Halo sahabat setia, seperti yang kita ketahui, pada tanggal 22 Januari 2025 kemarin, dikeluarkan peraturan mengenai pemangkasan anggaran yang tercantum dalam Inpres Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dimana isinya tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dengan menargetkan efisiensi anggaran sebesar 306,6 triliun. Maka dari itu, aku pengen coba tanya-tanya nih pendapat dari salah satu dosen di Politeknik Setiawan Jakarta terkait pemangkasan anggaran ini. Halo teman-teman, sekarang saya sudah bersama Bapak Rizky selaku Ketua dari Prodi ABSP. Dan sekarang saya langsung menanyakan kepada beliau terkait efisiensi anggaran. Pak, kalau boleh tahu, dengan perubahan prioritas anggaran sekarang, bagaimana dampaknya terhadap inovasi dan kualitas layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan dalam lingkungan kampus Politeknik Setiawan Jakarta? Dan apakah ada perubahan signifikan yang Bapak lihat? Oke. Terkait dampak dampak dari realokasi anggaran atau efisiensi anggaran di pemerintah memang untuk berdampak di Politeknik Setiawan Jakarta. Karena dari lembaga administrasi sendiri kita ada potongan kurang lebih 91 miliar ya. Jadi memang kalau tidak ada dampaknya sepertinya tidak mungkin. Untuk terkait dengan kualitas layanan, tentunya Politeknik Setiawan Jakarta terus berusaha untuk mengoptimalkan layanan dengan efisiensi yang juga diterapkan di Politeknik Setiawan Jakarta. Sebagai contoh, misalkan dampak yang mungkin langsung terasa adalah ketika mahasiswa tidak bisa memanfaatkan liftnya untuk naik ke ruang kelas, sementara biasanya mahasiswa naik ke lift ya. Tapi untuk dampak seperti itu, sepertinya juga kita yang masih muda-muda ini bisa untuk menggunakan tangga ya. Jadi sepertinya fasilitasnya tidak berkurang. Untuk yang lain sepertinya seperti lampu, proyektor ataupun AC tetap ya, jadi tidak ada penurunan kualitas. Kalau dari segi inovasi itu inovasi memang jadi agak terhambat sedikit lah, walaupun memang tidak terlalu besar dampaknya terkait dengan inovasi misalkan terkait dengan pembelajaran dan dilakukan di laboratorium, otomatis juga sedikit berkurang karena adanya keterbatasan anggaran tadi. Terkait dengan pendidikan, pengajaran maupun pengabdian pada masyarakat atau dharma, Politeknik Setiawan Jakarta akan tetap berusaha mengoptimalkan dana yang ada untuk operasional untuk seluruh kegiatan yang utamanya adalah untuk pelayanan publik kepada mahasiswa tetap dipertahankan kualitasnya. Baik. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, apakah ada pesan dari Bapak untuk para mahasiswa agar tetap semangat belajar dan juga berkembang di tengah segala perubahan yang terjadi sekarang? Oke, pastinya selalu berpikir positif ya. Semua kegiatan kita lakukan dengan pikiran positif, saya akan selalu merasa sesuatu hal yang positif. Jadi kita harus punya tujuan yang jelas. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu untuk apa? Kalau untuk belajar ya, kita akan belajar dengan baik. Lalu selanjutnya juga tentukan mimpi dari sekarang, mimpi untuk dicapai nanti pada saat setelah kalian kuliah di sini, kalian masih juga ada tujuannya jelas, juga positif dan juga bisa mewujudkan mimpi yang tadi sudah diberikan sebelumnya. Terima kasih Pak Rizky atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.